Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap anak-anak sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar ya. Bertemu kembali dengan Ibu Siska dalam pembelajaran matematika kelas 8 di awal semester 1 ini dengan materi yang pertama adalah bab 1 pola bilangan. Pada video kali ini kita akan mempelajari bagian pertama dari bab pola bilangan yaitu macam-macam pola bilangan. Jadi, siapkan alat tulis anak-anak dan catat materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah memperhatikan pola bilangan di sekitar kita? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang berhubungan dengan pola bilangan. Misalnya, pola penataan rumah, pola penataan kursi dalam stadion, pola nomor buku di perpustakaan, dan lain sebagainya. Dengan memahami pola bilangan, anak-anak akan biasa menata banyak hal dengan lebih teratur. Dalam video ini, Ibu menyajikan dua contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, pola penataan nomor rumah. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa melihat barisan nomor rumah di sebelah utara membentuk pola bilangan ganjil, sedangkan yang sebelah selatan membentuk pola bilangan genap. Kemudian pada contoh kedua, yaitu pita barisan bilangan dua warna. Kita bisa melihat bahwa pita yang berwarna merah membentuk pola bilangan genap, sedangkan pita yang berwarna putih membentuk pola bilangan ganjil. Dari kedua contoh tersebut, kita tentu berpikir apa sebenarnya pola bilangan itu. Jadi, pola bilangan itu adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa terdapat macam-macam pola bilangan. Yang pertama pola bilangan ganjil, yang kedua pola bilangan genap, ketiga pola bilangan persegi, yang keempat pola bilangan persegi panjang, 5 pola bilangan segitiga, keenam pola bilangan Fibonacci, yang ketujuh pola bilangan segitiga Pascal, 8 pola bilangan aritmatika, dan yang kesembilan pola bilangan geometri. Khusus untuk pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri akan kita pelajari pada video berikutnya. Pengertian dari tiap jenis pola bilangan, kita akan mempelajari beberapa istilah pada pola bilangan. Yang pertama, suku. Suku adalah urutan bilangan yang disimbolkan dengan huruf U. Yang kedua adalah suku ke N, artinya urutan bilangan ke N yang disimbolkan dengan UN. Agar anak-anak lebih paham, kita akan melihat contoh berikut ini. Ada pola bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Pola bilangan apakah ini? Ya, benar. Ini adalah pola bilangan ganjil. Berdasarkan pola bilangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa suku pertama yaitu U1 sama dengan 1, suku kedua sama dengan 3, suku ketiga atau U3 sama dengan 5, dan suku keempat atau U4 sama dengan 7. Selanjutnya kita masuk ke jenis pola bilangan yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Nah, di bawah itu adalah gambar pola bilangan ganjil. Lantas, apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Nah, di rumus pola bilangan ganjil dimulai dari bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dan dirumuskan untuk mencari pola bilangan ganjil ke N sama dengan UN, sama dirumuskan 2 kali N dikurangi 1. Yang kedua, pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap.
Nah, gambarnya seperti itu. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2 ataupun kelipatannya. Dan untuk rumus pola bilangan genap ke n adalah UN sama dengan 2 kali N. Yang ketiga adalah pola bilangan persegi, yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola persegi. Jadi sisinya ini sama. Nah, pola bilangan persegi ini dimulai dari 1, 4, 9, 16, 25 dan ternyata ini merupakan bilangan pangkat 2. Sehingga rumus pola bilangan persegi ke n adalah UN sama dengan n kuadrat atau n pangkat 2. Yang keempat, pola bilangan persegi panjang, yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang dimulai dari 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Dan untuk pola bilangan persegi panjang ke n dirumuskan dengan UN sama dengan n kali n plus 1. Selanjutnya pola bilangan segitiga, yaitu suatu barisan bilangan yang membentuk suatu pola bilangan segitiga. Berikut gambar dari pola bilangan segitiga. Dimulai dari 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Untuk rumus pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah kali n plus 1. Pola bilangan Fibonacci, yaitu suatu bilangan yang setiap sukunya merupakan jumlah dari 2 suku di depannya. Di sini pola bilangan Fibonacci kita akan lihat yaitu U3 sama dengan 2. 2 ini merupakan penjumlahan dari 2 suku di depannya, yaitu U2 dan U1, yaitu 1 ditambah 1. U4 merupakan penjumlahan dari 2 suku depannya, yaitu 3 sama dengan 2 ditambah 1. Untuk U5 yaitu 5 sama dengan penjumlahan dari 3 dengan 2. U6, 8 penjumlahan dari 2 suku di depannya yaitu 3 dan 5. Dan seterusnya. Sehingga rumus mencari suku ke n pola bilangan Fibonacci yaitu UN sama dengan UN-1 ditambah UN-2. Berikutnya pola bilangan segitiga Pascal, yaitu suatu pola yang tersusun dari beberapa angka berdasarkan rumus. Pola bilangan segitiga Pascal dimulai dari puncaknya adalah angka 1, dan sisi miring sebelah kiri ini seluruhnya angka 1, dan juga sisi miring sebelah kanan juga angka 1. Kemudian untuk mengisi bilangan yang di tengah ini, itu dengan menjumlahkan dua sisi yang berdekatan. Jadi 2 diperoleh dari 1 tambah 1, kemudian baris berikutnya 1 tambah 2 yaitu 3, 2 tambah 1, 3, baris bawahnya 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, 3 tambah 1, 4. Dan jika kita perhatikan, untuk setiap barisnya ini, baris pertama 1, baris kedua jika dijumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2, baris ketiga jika dijumlahkan 4, baris keempat jika dijumlahkan 8, dan baris kelima dijumlahkan 16. Ternyata hasil penjumlahan per baris ini membentuk suatu pola, yaitu untuk 1 2 pangkat 0, 2 2 pangkat 1, 4 sama dengan 2 pangkat 2, 8 sama dengan 2 pangkat 3, 16 sama dengan 2 pangkat 4. Dan sehingga untuk baris ke n ini dirumuskan 2 pangkat n-1. Sehingga rumus mencari suku ke n pola bilangan segitiga Pascal, UN sama dengan 2 pangkat n dikurangi 1. Selanjutnya, kita akan belajar cara menentukan suku pola bilangan.
Untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan, kita dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu yang pertama, analisa atau coba-coba. Ini untuk pola bilangan umum, artinya belum ada rumus pastinya. Yang kedua, menggunakan rumus untuk pola bilangan khusus yang sudah diketahui rumusnya. Berikut adalah contoh menentukan suku pola bilangan umum. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Yang pertama 100, 95, 90, 85. Seterusnya yang B 2, 6, 18 dan seterusnya. C 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14 dan seterusnya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu 100, 95, 90, 85. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan suku berikutnya, caranya adalah dengan mengurangkan 5. Berarti suku berikutnya setelah 85 adalah 85 dikurangi 5, yaitu 80. 80 kurangi 5, 75. 75 kurangi 5 sama dengan 70. Untuk contoh yang kedua, kita melihat hanya untuk memperoleh suku berikutnya adalah dengan cara mengalikan 3. Untuk memperoleh 6, 2 kali 3, 18, 6 kali 3. Berarti suku berikutnya setelah 18 adalah 18 kali 3, yaitu 54. 54 kali 3, 162. Dan yang ketiga, 162 kali 3 adalah 486. Untuk contoh yang ketiga, ini agak berbeda. Ini adalah pola selang-seling. Jadi ini polanya 5. Pola yang pertama 5, 8, 11, 14. Yaitu dengan cara menambahkan 3. Dan pola yang kedua 10, 13, 16. Dan seterusnya ini nyata juga dengan cara menambahkan 3. Jadi pola di suku setelah 14 adalah 16 ditambah 3, yaitu 19. Kemudian suku berikutnya 14 ditambah 3, yaitu 17. Dan yang ketiga ini 19 tambah 3, 22. Contoh lain dari pola bilangan umum. Jika angka pada bilangan 100, 100, 100, 100, dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama, tentukan A angka ke-50 dan B banyak angka 0 hingga angka ke-50. Sekarang kita dari bilangan tersebut, kita melihat bahwasanya ada pola yang sama dan berulang setiap 3 angka, yaitu ada angka 100. Sehingga untuk angka ke-50 caranya adalah 50 dibagi 3, yaitu 16 sisa 2. Artinya terdapat 16 pola perulangan dan sisa 2 angka. Jika dituliskan seperti berikut, jadi ada 16 pola 3 angka 100 dan sisanya 2 angka, berarti angka 10. Jadi angka ke-50 ini adalah angka 0. Sedangkan untuk yang B, banyak angka 0 hingga angka ke-50. Kita melihat bahwasanya pada satu pola 3 angka 100 ini terdapat 2 angka 0. Padahal tadi ada 16 pola perulangan. Berarti 16 kali 2 angka 0 ditambah dengan 1 angka 0 terakhir ini. Sehingga angka 0 hingga banyak angka 0 hingga angka ke-50 ada 33 angka. Sekarang kita belajar contoh menentukan suku pola bilangan khusus. Yang pertama, terdapat pola bilangan seperti gambar berikut ini. Tentukan banyak segitiga pada pola ke-50 atau U50. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa itu adalah pola bilangan ganjil. Dan rumus untuk menentukan suku ke N adalah 2 kali N dikurangi 1. Dan untuk menghitung banyak segitiga pada pola ke-50 atau U50, caranya adalah 2 kali N, yaitu 2 kali 50 dikurangi 1, sama dengan 100 dikurangi 1, sama dengan 99.
Untuk contoh yang kedua, terdapat pola bilangan seperti gambar berikut ini. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-12 atau U12. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa ini merupakan pola bilangan persegi panjang. Dan rumus untuk mencari UN pada pola bilangan persegi panjang adalah N kali N tambah 1. Karena yang ditanyakan adalah lingkaran pada pola ke-12 yaitu U12, maka N kita ganti dengan 12, yaitu 12 kali 12 ditambah 1 sama dengan 12 kali 13 sama dengan 156. Sekian pembelajaran kita tentang macam-macam pola bilangan. Terima kasih atas perhatian anak-anak dan sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang. Selamat pagi.